Selamat datang di acara Cerita Canda Asik Jagung Bakar 31. Saat ini saya akan berbincang dengan pengurus PPGT Klasis Makassar periode 2019-2021. Apa saja yang akan kami perbincangkan? Ikuti video ini sampai akhir. Shalom, salam kader siap utus. Perkenalkan, saya Ari, pengurus PPGT Jemaat Bawah Karaeng. Tidak terasa kepengurusan pengurus PPGT Klasis Makassar periode 2019-2021 akan segera berakhir. Dan tidak lama lagi PPGT Klasis Makassar akan melaksanakan konferensi yang ke-22. Saat ini saya sudah bersama dengan kakak-kakak dari pengurus Klasis PPGT Klasis Makassar. Bisa diperkenalkan namanya Kak dulu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adityo Nugraha Palian, biasa dipanggil Tio. Jadi kepengurusan PPGT Klasis Makassar, saya menjabat sebagai ketua. Kalau kakak yang di sampingnya? Iya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Erik David Andreas. Saya anggota bidang SDM dari pengurus PPGT Klasis Makassar periode 2019-2021. Oke, jadi teman-teman semuanya sudah mengenal kakak-kakak dari pengurus Klasis. Mungkin kita bisa lepas dulu maskernya adik-adik supaya kita bisa berdiskusi dengan lancar. Kak, saya mau tanya, selama kepengurusan dari kakak 2 tahun ini, kurang lebih 2 tahun ya, kurang lebih hampir 2 tahun, apa saja hal-hal yang sudah dilaksanakan sepanjang kepengurusan ini? Melihat kondisi pandemi ini, mungkin ada suka dan duka yang kita bisa pelajari di kepengurusan yang kakak sudah lalui. Jadi kurang lebih 2 tahun ini ya kami pengurus Klasis, meskipun di masa pandemi ini ya kami berusaha untuk bagaimana caranya tetap melaksanakan program kerja yang telah kita sama-sama sepakati, ya seperti pertemuan bulanan yang masih tetap berjalan, kemudian pendampingan ke jemaat juga tetap berjalan, mungkin olahraga bersama juga tetap berjalan, ya, tapi masih melihat juga situasi. Ya, kalau memang tidak bisa untuk bertemu, ya tidak bisa kita juga paksakan untuk olahraga online. Yang penting semua program-program rutinnya kita, ya puji Tuhan bisa kita laksanakan. Bukan berarti karena pandemi kita harus terbatas, tapi malah karena pandemi ini kita harus lebih kreatif bagaimana caranya dan berinovatif agar semua program-program yang penting adalah tujuan dan sasarannya itu tercapai. Ya, mungkin kami juga di jemaat mengalami situasi yang sama seperti yang dialami oleh pengurus Klasis, tapi seperti yang kakak bilang tadi, kita harus tetap berinovasi dan berkarya dengan maksimal di kepengurusan kita masing-masing. Nah, untuk harapan-harapan selanjutnya buat kepengurusan PPGT yang nantinya kakak-kakak akan bentuk ya setelah konferensi nantinya, itu adakah harapan tersendiri dari kakak-kakak masing-masing buat kepengurusan yang barunya nanti? Pun nanti ada kader-kader yang baru mau menjadi pengurus PPGT Klasis Makassar, itu mungkin kakak bisa berikan harapan yang terbaik buat mereka. Mulai dari kakak Erik dulu. Ya, mungkin dari saya harapan mungkin semua sama, ingin menjadi lebih baik ke depannya. Jadi di satu sisi harapan kami dari pengurus yang akan mengakhiri kepengurusan supaya lebih baik dari kami yang telah dan akan meninggalkan kepengurusan ini, di pengurus yang akan datang periode 2021 sampai 2023, kami mengharapkan ada nilai tambah dari apa yang kami tinggalkan. Di satu sisi standar yang ditinggalkan oleh Ketua Tio mungkin saya bisa katakan lebih dari cukup,
dan itu menjadi pekerjaan berat bagi kepengurusan yang akan datang. Jadi siapapun nanti yang akan terpilih di konferensi, mari kita sama-sama untuk menjaga apa yang sudah ditinggalkan oleh Ketua Tio di kepengurusan 2019-2021 untuk kepengurusan yang akan datang dan terpilih nanti di konferensi di Jemaat Dadi tahun 2021 ini. Mungkin itu dari saya. Nah, kalau Pak Ketua bagaimana, Pak? Ya, kalau dari saya, harapan saya untuk pengurus PPGT Kelas Makassar selanjutnya, yang pertama bahwa teman-teman yang akan mengambil bagian menjadi pengurus, saya harap bahwa mereka mengangkat pelayanan ini dengan sepenuh hati. Ya, pertama melihat pengalaman kemarin, pendampingan yang kami rasakan, ya sering pulang malam, ya sering juga pendampingan keluar kota, ya Sampai Bulukumba ya? ya sampai Bulukumba, luar biasa. Ya. Biasa sudah jam 10 sudah ditelepon mama. Tapi tidak menjadi batu sandungan, ya karena ini pelayanan, ini yang kita angkat untuk sama-sama bagaimana caranya kita melayani Tuhan dalam lingkup PPGT Kelas Makassar. Itu yang pertama. Yang kedua, saya harap apa yang telah kami tinggalkan PPGT Kelas Makassar periode 2019-2021, kiranya yang kurang dari kami harap bisa teman-teman tingkatkan, dan juga yang sudah baik kiranya teman-teman bisa lebih tingkatkan lagi untuk kedepannya, karena kami pun rasa di dalam kepengurusan kami pasti masih banyak kekurangan. Ya, jadi harapan saya semoga pengurus PPGT Kelas Makassar ya bisa lebih maju lagi, bisa lebih eksis lagi di dalam kepengurusan ke depannya. Ya, mungkin itu dari saya. Oke, mantap. Nah, ini yang terakhir, topik diskusi kita yang terakhir ini, Kak. Siap. Untuk Kakak Tio dulu ya, untuk Kakak Tio dulu. Adakah kerinduan untuk Kakak Tio tetap mau melanjutkan tongkat kepengurusan, khususnya untuk Ketua PPGT Kelas Makassar periode berikutnya? Masih adakah keinginannya melihat ada beberapa program yang kita bisa bilang belum bisa tercapai? Apakah Kakak Tio mau tetap melanjutkan itu di kepengurusan selanjutnya? Ya, kalau ditanya apakah ingin masih lanjut, ya sebenarnya begini, dengan namanya pelayanan kan kita tidak bisa tolak. Iya. Ya, tetapi yang saya pikir bahwa yang pertama kita ini PPGT adalah organisasi kader. Ya, jadi setiap kepengurusan baiknya harus ada kadernya. Ya, kalaupun saya kembali, berarti saya tidak berhasil menciptakan kader-kader yang baru itu. Dan kemudian saya pun ingin melihat warna baru dari PPGT Kelas Makassar. Warna baru ya. Ya, karena saya yakin teman-teman pengurus yang sekarang maupun juga mungkin teman-teman pengurus jemaat yang mempunyai kerinduan untuk melayani di PPGT Kelas Makassar mempunyai potensi yang sangat besar. Ya, karena saya bisa melihat sendiri, ya kurang lebih 4 tahun menjadi pengurus klasis, PPGT Kelas Makassar mempunyai kader-kader yang cukup bagus, ya baik di bidang organisasi maupun di bidang-bidang yang lain. Jadi saya rasa untuk kedepannya, ya saya serahkan saja kepada Tuhan, intinya itu. Iya, Ya. kita berpatokan saya dengan hasil konferensi. Nah, bagaimana dengan Kakak Erik yang katanya saya mendengar ini mau mencalonkan diri menjadi ketua PPGT periode berikutnya, bersaing dengan jemaat-jemaat yang lainnya? Bagaimana, Kak? Iya, mungkin saya tidak selamanya apa yang didengar itu menjadi bagian dari kehidupan. Tetapi ya, kalau memang Tuhan menunjukkan jalan itu, setidaknya dari saya secara pribadi, ketika Tuhan menunjukkan jalan untuk melanjutkan pelayanan,
tetap akan kami jalani kalau Tuhan berkenan. Dan kemudian saya juga mengharapkan bagi seluruh kader-kader PPGT, menyambung dari Ketua Tio tadi sampaikan, organisasi ini adalah organisasi kader yang dimana banyak kader-kader PPGT yang kami anggap mampu untuk melanjutkan tongkat estafet ini. Karena jujur kader PPGT itu ada di mana-mana, tapi tidak kemana-mana. Ya. Itu dari saya, dan saya harap ayo kita sama-sama bangun PPGT untuk lebih besar ke depannya. Oke, terima kasih banyak Kak. Hari ini sudah meluangkan waktunya untuk kita berdiskusi bersama-sama. Terima kasih sudah berbagi pengalamannya. Mungkin ada kesempatan buat Kak Tio untuk menyampaikan pesannya untuk kita menuju konferensi yang ke-22 yang tidak lama lagi kita akan segera laksanakan, sekaligus menjadi closing statement di diskusi kita hari ini. Ya, terima kasih. Mungkin dari saya bahwa saya mewakili teman-teman pengurus PPGT Kelas Makassar periode 2019-2021. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya, teman-teman jemaat yang telah mensupport kami dalam melaksanakan seluruh program kerja kita bersama. Ya, saya pun juga ingin meminta maaf apabila di dalam kepengurusan kami mungkin terbanyak ada hal-hal yang kurang berkenan di hati teman-teman pengurus, mungkin pendampingan kami ataupun ada kata-kata kami dan tindakan kami yang kurang berkenan, ya, kami mohon maaf. Dan juga saya mengajak semua rekan-rekan pemuda PPGT sekelas Makassar, mari kita sama-sama dukung dan sukseskan konferensi ke-22 PPGT Kelas Makassar tanggal 28, 29, 30 Oktober 2021. Ya, mari kita sama-sama memikirkan PPGT Kelas Makassar ke depannya. Ya, mungkin itu. Kalau dari Kakak Erik sedikit mungkin. Ya, sedikit harapan kami untuk mensukseskan konferensi PPGT Kelas Makassar yang ke-22, yang dimana sebagai jemaat penghimpun adalah PPGT Jemaat Dadi bekerja sama dengan seluruh stakeholder dari Jemaat Dadi. Mari kita sukseskan, ayo kita sama-sama sukseskan dan ramaikan dan banjirilah. Walaupun dalam suasana pandemi ini, kata banjiri itu bukan berarti kita sama-sama, ayo kita doakan supaya kedepannya konferensi ini adalah sebuah pengambilan keputusan tertinggi di tingkat klasis, yang dimana akan ada pemikiran-pemikiran yang brilian yang akan timbul, yang akan tercipta dari konferensi ini. Semoga itu dapat terlaksana dengan baik. Apapun kendalanya, Tuhan pasti bukakan jalan. Mungkin itu dari saya. Sedikit dari teman-teman dari Jemaat Bawakaraeng, wakil teman-teman dari Jemaat Bawakaraeng mendoakan terselenggaranya konferensi PPGT yang ke-22 secara lancar. Semoga situasi pandemi di Kota Makassar ini boleh terkendali dan kita sama-sama dapat berkonferensi secara baik. Ikan hiu makan terasi, sampai jumpa di konferensi. Salam kader siap utus. Salam kader siap utus.